Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Pada FM kini lahir kembali, hadir dengan performa yang baru beraudio visual. Pada FM Reborn, program talkshow paling fresh dan mencerahkan. Hari ini kita mengobrol santai tapi penuh makna selama 30 menit ke depan bersama saya Raihan Adnani. Sahabat Fada, di era digital yang begitu cepat berkembang ini, kadang kita lupa akan satu hal penting yang tak kalah dari penguasaan ilmu pengetahuan, yaitu pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Seberapa penting pendidikan karakter? Dan bagaimana pendidikan karakter ini diimplementasikan di lingkungan pendidikan tinggi? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita sangat beruntung karena sudah bersama seorang sosok yang pasti sangat kompeten untuk membahas topik ini. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, UNUJA, yang akan membagikan perspektif menarik tentang tema kita hari ini, pendidikan karakter ala Fahid UNUJA. Assalamualaikum Bapak Dr. Muhammad Munif MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah membersamai kami di Fada FM Reborn. Baik Bapak dosen, untuk memulai obrolan kita yang santai ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat Fada di luar sana. Apa sebenarnya terminologi pendidikan karakter itu sendiri? Karena kadang kita sering mendengarnya tapi belum tentu paham secara mendalam. Baik, jadi secara terminologis pendidikan karakter itu adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada penanaman nilai-nilai kebaikan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nilai-nilai yang dimaksud itu seperti apa ya Pak? Nilai yang dimaksud itu seperti nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli sosial, dan sebagainya. Itu yang ditanamkan. Pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian bagaimana pendidikan karakter menurut Fahid UNUJA sendiri? Apakah ada ciri khas atau keunikan tersendiri yang dibawa oleh FAI UNUJA? Baik, di Fakultas Agama Islam kita mempunyai pendidikan karakter yang unik yang kita sebut dengan trilogi santri dan panca kesadaran Nurul Jadid. Trilogi santri itu meliputi yang pertama adalah melaksanakan kewajiban terutama fardu ain. Kemudian yang kedua menghindari dosa-dosa besar, dan yang ketiga menjaga adab dengan Allah dan dengan makhluk. Kemudian ada juga yang namanya panca kesadaran santri. Di situ ada 5. Yang pertama adalah kesadaran beragama, yang kedua kesadaran berilmu, yang ketiga kesadaran bermasyarakat, yang keempat kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang kelima adalah kesadaran berorganisasi. Baik Bapak, seberapa penting trilogi santri dan panca kesadaran santri terhadap mahasiswa FAI UNUJA? Saya kira itu sangat penting untuk ditanamkan karena ini merupakan nilai-nilai yang khusus ditanamkan di Fakultas Agama Islam yang merupakan salah satu penyelenggara pendidikan di fakultas yang dimana fakultas ini adalah di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, sehingga nilai-nilai yang tadi kita sebutkan yaitu trilogi dan panca kesadaran santri menjadi sebuah value, menjadi sebuah nilai-nilai yang harus diamalkan oleh seluruh
mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Apakah trilogi santri dan panca kesadaran santri ini sudah berjalan selama ini di Fakultas Nurul Jadid? Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik, di mana pada saat para dosen memberikan perkuliahan, nilai-nilai ini bisa diinternalisasikan di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga internalisasi nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran sudah dilaksanakan di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Baik, sangat menarik jawaban dari Bapak Dr. Muhammad Munir MPDI. Selanjutnya, bagaimana perwujudan pendidikan karakter ini di dalam perkuliahan di FAI Unmuja? Apakah ada mata kuliah khusus atau diintegrasikan dalam semua mata kuliah? Tapi jangan dijawab dulu Bapak, setelah jeda berikut. Baik, kembali lagi di Fada FM bersama saya Raihan Adnani. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana perwujudan pendidikan karakter ini dalam mata perkuliahan di FAI Unmuja? Apakah ada mata kuliah khusus atau diintegrasikan dalam semua mata kuliah? Baik, jadi di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid ini seluruh perkuliahan itu mengintegrasikan nilai-nilai ini, yaitu nilai trilogi dan panca kesadaran santri. Kita ambil contoh misalnya di dalam perkuliahan seluruh dosen itu mengintegrasikan dalam perkuliahannya masing-masing. Misalnya kesadaran berilmu. Apa kesadaran berilmu itu? Yaitu bagaimana mahasiswa itu terus mempunyai spirit untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu, sehingga dari perkuliahan itu menghasilkan penelitian-penelitian, riset-riset yang berguna bagi masyarakat luas. Itu yang saya katakan dengan bahwa seluruh dosen mengintegrasikan dalam proses perkuliahan. Apakah dosen-dosen ini akan memberi pernyataan tentang panca kesadaran santri kepada mahasiswa-mahasiswi Unmuja? Baik, jadi para mahasiswa itu memang sudah memahami karakter ini, karakter trilogi dan panca kesadaran ini, dan dosen sudah membicarakan itu di awal perkuliahan, kemudian juga dosen memasukkan ke dalam RPS-nya, rencana pembelajaran semester, dan disitulah intinya bahwa integrasi trilogi dan panca kesadaran itu memang ada di dalam setiap perkuliahan dosen, apapun mata kuliahnya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, kita tahu pemerintah juga sangat menekankan adanya pendidikan karakter. Bagaimana korelasi pendidikan karakter yang ditekankan pemerintah dengan ciri khas pesantren, terutama di Ponpes Nurul Jadid ini? Tapi ditahan dulu Bapak. Setelah jeda berikut, tetap di Fada FM Reborn. Baik Bapak, di segmen terakhir mungkin untuk memotivasi sahabat Fada yang di luar lingkungan pesantren, bagaimana sih caranya menanamkan pendidikan karakter pesantren secara efektif? Baik, cara untuk menanamkan pendidikan karakter secara efektif bisa dilaksanakan melalui 3 strategi. Yang pertama adalah strategi keteladanan, di mana para guru, dosen, asatidz itu memberikan contoh yang baik, sehingga dengan contoh yang baik itu bisa diinternalisasikan kepada seluruh mahasiswa, santri, dan peserta didik yang lain. Kemudian strategi yang kedua bisa dilakukan, yaitu strategi pembiasaan atau habituasi, di mana strategi ini menekankan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai baik itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan para peserta didik,
para santri, dan para mahasiswa. Dan yang ketiga, bisa dilakukan dengan strategi pemberian motivasi. Tidak henti-hentinya semestinya seorang pendidik untuk memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik, para mahasiswa semuanya untuk selalu melakukan nilai-nilai kebaikan, nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya, baik di dalam proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Oleh karena itu, 3 ini bisa untuk dilaksanakan di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Baik Bapak, Fakultas Agama Islam apakah telah menerapkan 3 strategi ini, Pak? Yang jelas, 3 strategi ini sudah dilaksanakan di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Wah, sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini, tentu karena narasumber yang luar biasa. Bapak Dr. Muhammad Munif selaku dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Sahabat Fada, jangan kemana-mana ya. Nantikan terus talk show bersama Fada FM Reborn yang akan hadir di setiap hari Minggu. Tetap di Fada FM Reborn. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.